Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pejalis Botia dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas materi tentang potensi geologi ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari fenomena geologi yang terjadi di wilayah Indonesia. Potensi ini meliputi sumber daya mineral, energi, dan bahan tambang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari potensi geologi ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sumber daya mineral. Indonesia memiliki kekayaan mineral yang sangat beragam dan melimpah. Beberapa mineral utama yang menjadi potensi ekonomi besar antara lain boksit, bahan baku utama untuk aluminium. Indonesia memiliki cadangan boksit yang signifikan, terutama di Pulau Bintan, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Yang kedua, nikel. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan deposit utama di Sulawesi dan Maluku. Nikel digunakan dalam industri baja dan bahan karet baterai kendaraan listrik. Tembaga. Tambang tembaga besar seperti tambang Grasberg di Papua menghasilkan tembaga berkualitas tinggi yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari elektronik hingga infrastruktur. 5. Pulau Bangka dan Belitung dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia yang diekspor ke berbagai negara. Yang kedua, bahan tambang energi. Selain mineral, logam, Indonesia juga kaya akan sumber daya energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan. Batu bara. Indonesia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia dengan Kalimantan dan Sumatera sebagai pusat produksi utama. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan industri. Minyak dan gas bumi. Sumatera, Kalimantan, dan Papua memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Wilayah Cepu di Jawa juga dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Panas bumi. Sebagai negara dengan banyak gunung berapi, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar untuk pembangkit listrik. Wilayah dengan potensi panas bumi meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, logam mulia. Emas. Indonesia adalah salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang emas terbesar selain wilayah seperti Sumbawa dan Sumatera Utara. Perak. Selain emas, tambang di Indonesia juga menghasilkan perak sebagai hasil sampingan dari pertambangan tembaga dan emas. Yang keempat, sumber daya non-logam. Sumber daya ini sering digunakan dalam industri konstruksi, keramik, dan bahan baku pabrik lainnya. Kapur. Banyak digunakan dalam industri semen dan bangunan. Indonesia memiliki cadangan kapur yang besar di berbagai wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera. Gipsum dan kaolin. Bahan-bahan ini digunakan dalam industri keramik, kosmetik, dan pembuatan kertas. Yang kelima, energi terbarukan. Selain sumber energi fosil, potensi terbarukan juga menjadi bagian penting dari potensi geologi ekonomi di Indonesia. Panas bumi. Dengan banyaknya gunung berapi, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini menjadi salah satu solusi energi ramah lingkungan. Angin, air, dan matahari. Selain panas bumi, potensi sumber daya energi lainnya seperti energi angin, air, dan matahari juga mulai dikembangkan di beberapa daerah. Yang keenam, wilayah tambang potensial. Potensi tambang di Indonesia terbesar di berbagai wilayah. Beberapa yang terkenal adalah Sumatera sebagai penghasil minyak bumi, batu bara, emas, dan nikel. Kalimantan sebagai penghasil batu bara, emas, baukis, minyak, dan gas bumi. Sulawesi penghasil nikel, emas, dan tembaga. Papua tembaga dan emas. Nusa Tenggara penghasil emas dan tembaga atau tambang batu hijau di Sumbawa. Yang ketujuh, peluang dan tantangan. Potensi besar ini juga diikuti oleh beberapa tantangan seperti dampak lingkungan. Aktivitas pertambangan yang intensif sering menyebabkan degradasi lingkungan, deforestasi, dan pencemaran. Sosial ekonomi. Masalah terkait konflik kepentingan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal sering terjadi. Peraturan dan kebijakan dibuat. Kebijakan yang
berubah-ubah atau tidak konsisten dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan sektor pertambangan. Kesimpulannya adalah potensi geologi ekonomi Indonesia sangat besar dan beragam. Pemanfaatan sumber daya alam ini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Namun pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.